Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pada Oktober 2024, aset industri asuransi meningkat 2,98% dibanding Oktober tahun 2023. Meskipun mencatat kinerja industri yang baik, perusahaan asuransi akan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adanya kenaikan PPN 12% yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat. Di tengah isu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, industri asuransi tercatat mengalami pertumbuhan di bulan Oktober 2024. Hal ini diungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun PPDP OJK, Ogi Prastomiono dalam asesmen sektor jasa keuangan 13 Desember lalu. Ogi menjelaskan aset industri perasuransian nasional pada akhir Oktober 2024 mengalami pertumbuhan positif, baik di sektor asuransi komersial maupun non-komersial. Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.133,58 triliun atau naik 2,98% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp914,03 triliun atau naik 4,31% year on year. Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp271,63 triliun atau naik 2,80% year on year, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,74% year on year, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 2,87% year on year. Ogi menambahkan kinerja industri asuransi tersebut didukung oleh permodalan atau Risk Based Capital RBC asuransi jiwa sebesar 436,7%. dan RBC asuransi umum serta reasuransi sebesar 316,85% atau jauh di atas batas minimal sebesar 120% berdasarkan POJK nomor 71 tahun 2016. Ditemui secara terpisah, Country Chief Product Officer Allianz Life Indonesia Himawan Saputra menjelaskan kinerja unit link dan asuransi tradisional hingga kuartal 3 tahun 2024 terbilang cukup positif. Allianz Life membukukan pendapatan premi produk unit link lebih dari 8 triliun dan pendapatan premi produk tradisional lebih dari 3 triliun dengan pertumbuhan sekitar 16%. Kalau tahun ini untuk Allianz sendiri sebenarnya cukup positif sih. Jadi yang nyambung dengan yang tadi saya sampaikan kan, kalau kita lihat kan di market seringkali pertanyaannya adalah bisnis unit link itu pertumbuhannya negatif, lalu tradisional yang bertumbuh. Jadi kalau di Allianz itu kita dua-duanya tumbuh tahun ini, jadi itu sangat positif sih. Yang pertumbuhan premi unit link kalau nggak salah kemarin sekitar 8% buat Allianz, untuk yang tradisional itu dapat 16 atau sekian persen. Nanti angka persisnya bisa dapetin dari Novar ya. Gitu. Tapi buat kita makanya sangat positif sih, karena kita bisnisnya dua-duanya bertumbuh. Terus dari kanal distribusi kita pun juga cukup baik itu yang untuk agency maupun yang untuk bank insurance gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu ya, jadi kita di tengah ujian atau di tengah kesulitan ketidakpastian yang disampaikannya, ternyata kita masih perform lumayan bagus kok. Salah satu asuransi plat merah, PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, hingga Oktober 2024 mencatat laba sebesar Rp38,39 miliar. Angka ini naik sebesar 228,47% secara tahunan dibandingkan Oktober tahun 2023 yang mencatat rugi Rp29,88 miliar. Tahun ini kita tetap fokus sama kebutuhan nasabah yang ada, dan kita terus memperkuat lini bisnis kita yang menjadi andalan, karena itu menciptakan value dan untung buat kita, yaitu contohnya kalau per Oktober itu kargo kita growth, engineering, marine hull, kendaraan, dan energi itu yang selama bertahun-tahun menyumbangkan dampak positif untuk perusahaan.
gitu. Meskipun mencatat kinerja industri yang baik tahun ini, Business Development Advisor BEI Poltak Hotradero menjelaskan terdapat beberapa tantangan, seperti adanya kenaikan PPN di masyarakat yang bisa berpotensi mengurangi daya beli masyarakat. Karena itu, OJK sebagai otoritas yang menaungi industri asuransi diharapkan memiliki langkah-langkah pendukung di tahun 2025. Saya kira ada beberapa langkah strategis yang diambil oleh OJK ya dalam hal ini. Jadi seperti kedepannya akan diwajibkan asuransi kendaraan bermotor. Nah, jadi ini tentu kalau menjadi kewajiban, ini akan pertama membuat sektor asuransi itu menjadi lebih bertumbuh lebih baik. Berarti kan kalau misalnya bertumbuh lebih baik, berarti kan perusahaan asuransi juga akan menempatkan dananya, preminya pada aset-aset yang produktif. Dan tentu ini berarti juga masuk ditempatkan pada obligasi negara. Nah, berarti kan ikut sinergi dengan pemerintah juga kan. Nah, ini suatu langkah yang baik. Nah, di sisi lain tentu kesadaran berasuransi itu juga perlu ditingkatkan. Tadi bukan cuma asuransi kendaraan motor, mungkin nanti juga asuransi yang terkait dengan geria atau perumahan, itu juga hunian, itu juga menjadi penting. Dan di atas itu tentu kesadaran mengenai asuransi jiwa. Di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun 2025, pemerintah diharapkan mampu menarik investasi asing sebesar-besarnya di Indonesia untuk membantu pertumbuhan asuransi dan perekonomian Indonesia yang saat ini disokong oleh konsumsi rumah tangga domestik. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.